Bila kita bicara tentang pruning itu memang sesuatu hal yang agak rumit ya teman-teman. Namun kita akan berbicara tentang pruning dalam konteks yang sederhana dan mudah dimengerti bagi kita-kita yang masih awam. Simak terus video ini teman-teman. Mungkin 2 menit ke depan kalian akan paham apa itu pruning dan pruning yang seperti apa yang harus kalian lakukan di kebun kalian. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Kang Dodos, channel yang membahas tentang tutorial bagaimana caranya menjadi petani sawit yang sukses. Seolah saya sudah sukses saja ya. Jadi teman-teman, tentang pruning. Pruning itu apa? Pruning itu adalah proses sanitasi ya, pembersihan pelepah-pelepah kelapa sawit yang sejatinya tidak dibutuhkan lagi bagi pokok kelapa sawit untuk terus dilakukan fotosintesis. Nah, itu harus kita lakukan pemotongan agar nutrisi yang ada atau nutrisi yang diserap oleh pohon kelapa sawit kita itu tidak terbuang sia-sia hanya untuk menghidupi pelepah-pelepah kelapa sawit yang tidak berguna ya, dianggap sampah lah seperti itu. Jadi kalau kita memiliki pelepah atau sampah-sampah yang tidak berguna ya lebih baik kita sanitasi atau kita pruning ya. Oke teman-teman, sebenarnya pruning yang seperti apa yang sebaiknya kita lakukan? Banyak sih sebenarnya teori yang harus kita yang bisa kita pelajari tentang pruning atau pemotongan pelepah ini. Namun ada dilema juga teman-teman, banyak simpang siur ya, beberapa mazhab yang mengatakan tentang pruning ini. Jadi ya ada beberapa teori yang sejatinya membuat kita bingung sebagai petani awal atau petani pemula ya, terkhusus saya. Namun karena saya adalah konten kreator tentang bertani kelapa sawit ya, kebun saya ini menjadi kebun kebun riset ya, kebun penelitian. Jadi saya menerapkan berbagai jenis pruning. Nah, kalau dijelaskan bahwa pruning itu dilakukan jangan sampai over pruning ya, atau seluruhnya pelepah kelapa sawit ini mungkin di pruning, atau nanti ada yang namanya songgo 1, songgo 2, songgo 3. Nah, kalau teori-teori yang ada yang berkembang untuk saat ini bahwa untuk sawit yang masih berumur muda itu diharuskan untuk songgo 3 atau minimal songgo 2. Ketika nanti 4 tahun ke atas baru boleh dilakukan songgo 2. Nah, kalau sawit sudah 5 meter, tingginya 5 meter itu untuk cukup songgo 1. Karena apa? Itu faktor keamanan. Ketika kita memanen tidak melepas pelepahnya terlebih dahulu ya, dikhawatirkan buah itu akan menimpa sang pemanen. Dan alasan yang kedua dari teori ya, kalau itu alasan logis, alasan teorinya adalah ketika sawit sudah berumur tua itu tidak lagi memerlukan pertumbuhan generatif atau pertumbuhan memperbesar batang. Dan kalau masih muda tentunya masih perlu fotosintesis yang lebih banyak, sehingga batang itu pertumbuhannya akan maksimal dan lebih besar. Nah, namun teman-teman, ada teori kedua yang menjadi perbandingan dari teori pertama. Yang pertama tadi adalah melakukan sesuai umur, songgo 1, songgo 2, songgo 3. Nah, ada satu teori yang mengatakan seperti ini teman-teman. Kita itu memelihara buah, bukan memelihara pelepah. Nah, itu ada juga. Jadi setiap mereka panen ya sekaligus menurunkan pelepah, menurunkan buah sekaligus menurunkan pelepah. Dan mereka pun beranggapan bahwa pupuk yang kita berikan itu untuk buah, bukan untuk daun. Nah, seperti itu. Jadi baiknya yang mana? Itu sungguh-sungguh membuat kita bingung. Dan saya melakukannya di sini. Tentunya kalau untuk sawit yang pertama seperti ini, sawit-sawit muda ya, pelepah-pelepah yang sudah kering ini sejatinya wajib dibuang. Namun jangan pernah membuang yang pas untuk menyangga dari buah. Itu intinya teman-teman, jangan pernah membuang pelepah yang pas menyangga buah. Nanti buangnya ya kalau memang susah ya sekaligus panen sekaligus buang pelepah tidak masalah. Selanjutnya kalau kita
melakukan sanitasi ya seperti itu tadi. Yang masih muda ya, yang sudah kering-kering terkena semprot nih baiknya dibuang, karena itu juga masih memakan nutrisi, dan si beliau ini tidak bisa melakukan fotosintesis yang baik atau untuk bermanfaat untuk pohonnya seperti itu teman-teman. Jadi baiknya dibuang. Lalu kalau menurut saya pribadi ya, ada benarnya teori yang kedua, karena kita lebih rumit ya, Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3. Pada kenyataannya yang saya buang pelepahnya ketika panen langsung buang pelepah, kenyataannya buahnya sama saja teman-teman, besar batangnya juga sama saja. Dan bahkan ketika sawit itu sudah besar, terlalu banyak pelepah yang menghimpit sawit itu, buahnya juga akan berkembangnya kurang maksimal. Namun kembali lagi, itu silahkan teman-teman mengartikannya seperti apa. Kalau yang saya lakukan di sini, ada yang saya Songgo 2, ada yang Songgo 3. Nah, karena itu saya lakukan untuk penelitian saya sendiri, dan pada kenyataannya yang saya buang sampai habis, maksudnya ketika panen juga saya buang pelepahnya juga buahnya masih tetap sama. Mungkin bedanya pelepahnya ini akan terlihat cepat tinggi, padahal sama saja, karena buah itu yang penting kan buahnya, bukan pelepahnya. Memang batangnya akan terlihat lebih tinggi karena tidak ada pelepah lagi yang di bawah. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, benar kata orang itu, kita itu memelihara buah bukan memelihara pelepah, dan nutrisi itu masih termakan oleh pelepah yang di bawah. Pada kenyataannya hasilnya masih tetap sama saja. Kalau memang membuat kita sulit memanen, ya buang saja pelepahnya seperti itu teman-teman. Ya itu teori masing-masing. Mungkin hanya itu teman-teman. Aduh, silahkan kalau mempunyai pendapat lain, komentar di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.